saya Widya Nur Hidayah. Nomor induk mahasiswa saya 1309253. Saya adalah mahasiswa dari IPMI Rizkina Bekasi. Alasan saya kuliah di IPMI Rizkina Bekasi ini karena biaya relatif murah dan untuk jadwal kuliahnya pun bisa disesuaikan dengan kerjaan saya. Di IPMI Rizkina Bekasi ini ada dua fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknik Komputer dan yang kedua ada Akuntansi Komputer. Dan untuk saya sendiri mengambil Fakultas Teknik Komputer. Selain biaya murah, di IPMI Rizkina ini memberikan toleransi yang sangat luas bagi mahasiswanya. Karena bila kita telat pada jam pertama, terus kita masuk di jam berikutnya, kita tetap terhitung masuk di absen yang pertama. Tetapi tertinggal mata kuliah untuk jam pertama. Di kampus-kampus lain belum tentu seperti IPMI Rizkina ini memberikan toleransi yang sangat luas bagi saya sebagai mahasiswa di IPMI Rizkina Bekasi ini. Di sini saya akan menerangkan 13 mata kuliah tentang keagamaan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan wawasan kita. Berikut ini akan saya tampilkan video sebagai berikut. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Bandung yang sejuk. Kita ada rencana mau ngopi di teman-teman komunitas Mas Berto. Kita mau silaturahmi ke teman-teman masyarakat bertato karena di Bandung ini begitu banyak komunitas, kota yang majemuk. Kita mau coba datangi setiap komunitas. Yang pertama ini kita datangi masyarakat bertato. Nah, kita mau silaturahmi di sana, kita mau ngopi di sana. Ngobrol perkara iman. Bro. Assalamualaikum. Aduh, assalamualaikum. Oh, sorry. Waalaikumsalam. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, sorry. Aduh, alhamdulillah. Langsung ke dalam aja. Oke, kita ketemu langsung. Orang. Tell me when did we become so cold and empty inside? Lost the way long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita lagi di Ken Studio. Tadi kita jumpa sama Kang Ken, sama Iqbal juga di jalan. Sementara kita ngobrol nih sama akang kita yang tadi yang lagi galau. Masya Allah. Galau. Jadi usulnya Kang Ken tadi mendingan kita ngopi di studio aja kan? Betul sekali. Ya, kebetulan nih ada teman-teman nih, tattoo maker semua. Mudah-mudahan ngopi. Majelis tato. Mudah-mudahan ngopi kita ini ada manfaatnya. Tadi Bang Emil mau nanya apa tadi yang belum selesai di jalan tadi?
Ya, yang mau saya pertanyakan itu gimana ya? Saya dalam keadaan bertato begini, tapi saya mau melaksanakan sholatnya, ibadahnya kepada Allahnya, supaya hadir rasa Allah di hati saya ini gimana gitu, Berry. Itu yang saya masih pertanyakan ke diri saya. Iya. Apakah masih bisa? Benar sekali. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya kalau ngelihat orang bertato sholat tuh saya malah takjub. Saya takjub lihat preman sholat, lihat anak metal sholat, lihat napang sholat, lihat tatoan sholat itu luar biasa. Yang saya heran tuh ngelihat orang kalau nggak punya tato tapi nggak sholat, itu aneh. Nah, jadi sekarang yang lalu biar berlalu, jangan ditambah lagi. Ya. Kalau kayak Kang Ken, kayak Iqbal, kayak Kang Emil, teman-teman semua ya. Kalau disuruh hapus mungkin harus ganti kulit kali ya. Karena full semua, jadi gimana? Tapi sebaik-baik manusia itu sebetulnya apa? Orang yang bertaubat kan gitu. Jadi kalau banyak-banyak istighfar dan taubat itu sebetulnya bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, namun kecintaan Allah juga. Jadi orang-orang yang tadinya ahli maksiat, mungkin dia dulu suka mabuk, suka judi, zina dan sebagainya, maksiat dibuat semua. Jadi orang-orang ini kalau dia taubat, seketika langsung jadi kekasih Allah. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Bukan sekedar suka, itu mencintai. Jadi Allah cinta. Jadi maka kita jangan pernah meremehkan para pendosa. Dan sebetulnya surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang bertaubat atas dosa-dosanya, neraka untuk pendosa yang sombong dengan dosanya. Allah. Jadi jangan sampai nih. Karena nih kenapa salah satu mungkin dilarangnya ini kan bisa jadi asbab orang ujub, apalagi tatonya bagus, sombong dan sebagainya. Udah banyak-banyak istighfar saja. Ya Allah, dulu saya mungkin tidak tahu ya Allah. Mungkin berbagai macam alasan-alasan teman-teman ya kita kan hari-hari gaul ya. Sekarang yang mau kita tawarkan sekarang ini sebuah sarana yang paling ajib untuk menghilangkan kegalauan. Wah, ini luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk putus asa dari rahmat Allah. Allah tuh melihat hati. Hati yang Allah lihat. Ini sebetulnya jasad kan mau jadi bangkai, mau jadi kotoran semua. Nah, saya tidak bicara masalah halal haram di sini ya, karena ini wewenang ulama dan sebagainya, yang ahli fikih dan fikih ini pun berbeda-beda kefahaman orang. Nah, cuma kita sekarang mau bicara yang lebih sejuk, hikmah. Semua kita berhak untuk dekat dengan Allah, dan Allah itu sangat welcome. Menunggu kita. Siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Allah menunggu. Nah, nggak ada halangan. Intinya siapapun orang yang pasti dia manusia, dia punya akal, Allah senantiasa menunggu. Menunggu apa? Menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Jadi apalagi kalau Mas Thomas cuma masyarakat bertato, orang berzina, orang pemabuk segala macam pun yang ahli maksiat pun, Allah senantiasa menunggu. Jadi pintu Allah ini selalu terbuka. Boleh nanti kita dengar testimoni teman kita Iqbal, sama-sama masyarakat bertato juga. Tapi sekarang dia sudah bisa menikmati gimana dekat dengan Allah, gimana bisa beribadah. Om Ken juga bisa cerita. Gimana nih Bal? Ceritanya kok sekarang udah berani, mungkin udah berani pakai gamis, udah berani menunjukkan keislaman. Ceritanya awalnya gimana nih? Semua manusia itu sangat berharap satu, hidayah Allah. Karena hidayah Allah itu hidayah itu adalah sesuatu yang sangat berharga dibanding dunia dan isinya. Buat saya pribadi, karena saya pribadi pun meminta apapun di dunia ini isinya pun mungkin bisa, tapi meminta hidayah itu yang susah. Karena hidayah pun ibaratkan tidak hanya menunggu, tapi kita cari, kita kejar. Selama ini perjalanan hidup selalu merasanya nggak benar nih Kak. Ya. Ada yang kurang lah ya? Banyak banget. Yang sampai akhirnya saya ngerasa, wah ini kalau kayak begini caranya nggak akan ada puas-puasnya. Ya kan? Hidup nggak akan ada pernah puasnya. Akhir saya berusaha untuk mencari lagi apa inti dari hidup, ketenangan.
Dan ternyata saya dapatkan itu ketika saya bersujud. Melakukan sholat, saya merasa kena tak kenal. Karena ternyata ketika kita sholat, sesungguhnya Allah lebih dekat dari keluarga kita. Jadi semua teman-teman yang mendengar ini, yang pertama nih, yang harus kita miliki niat. Semua niat kan? Semua kembali lagi. Kita punya cita-cita. Apa cita-citanya? Nanti mati masuk surga. Buat apa di dunia ini kaya raya punya semuanya, tapi nanti mati masuk neraka? Intinya di dunia ini mau jadi apa saja sebenarnya nggak ada masalah. Itu terserah Allah, mau dijadikan kaya, menjadikan miskin sama Allah, mau jadikan presiden, wakil presiden, mau jadikan menteri, mau jadikan artis terkenal, mau jadi seniman. Mau jadi keset pun nggak ada masalah. Asal di surga, nanti di akhirat masuk surga. Jadi cita-citanya mesti gitu dulu. Nanti kalau cita-citanya sudah benar, nanti langkah awal ini akan menuntun langkah selanjutnya. Nah, tapi kalau cita-citanya salah, dulu kan kita waktu metal cita-cita pengen masuk neraka kan? Ya gitu. Saya ingat tuh dulu bikin kaos First and Hell. Pertama masuk neraka, dipikir neraka enak karena di sana ada banyak artis, banyak terkenal kan. Superstar, rockstar di sana semua kan. Ternyata itu panas, brother. Itu hot. Panas, Anda pikir dulu enak itu neraka. Keren gitu ya. Jadi sekarang ternyata ada satu berita yang tidak mungkin diragukan, tidak mungkin salah. Karena berita ini keluar dari lisan manusia terbaik yaitu Rasulullah SAW. Nanti di akhirat ada 2 tempat. Di dunia ada 2 jalan, di akhirat ada 2 tempat. Gitu. Pilihan. Kita mau hura-hura di dunia, nanti haru-haru di akhirat. Kita mau haru-haru di dunia, nanti hura-hura di akhirat. Nah, sekarang kita bukan mau ngajak haru-haru, kita mau mengajak hura-hura di dunia, hura-hura di akhirat. Siap semua insya Allah? Nah. Nanti kita lanjutkan nih, obrol makin panas kayaknya nih. Nanti mungkin ada yang mau bertanya lagi insya Allah ya. Kita ngopi lagi ya, insya Allah ya. Ya, kita ngopi, nanti kita lanjutkan insya Allah. Nah, kebetulan nih, ada nih. Kita sholat dulu yuk. Nanti kita lanjut kopinya. Insya Allah, ke masjid ya. Yuk, sama-sama yuk. Ayo. Ya, alhamdulillah. Kita baru beres sholat, lebih santai lagi kopinya nih. Kita mau dengar lebih jauh lagi nih pengalamannya Kang Ken mungkin atau Kang Iqbal atau yang lain-lain, ada pengalaman apa yang mau ditanya, yang mau kita share nih di ngopi nih, gimana nih? Oke. Setelah tadi Bro Iqbal mengatakan pengalamannya, nggak jauh beda dengan Ken kali ya, karena kita salam tato ya. Sama-sama. Ya, sama-sama tato satu kaum. Satu kaum. Dan ini lebih istiqomah, kalau Ken kembang kempes. Kembang kempes. Nah, di sini mungkin yang lebih detailnya, mungkin ada bercerita yang lebih dalam buat Ken ya. Ini satu hal yang paling menakjubkan. Berusaha untuk mengenal Allahnya ataupun keagamanya yang dulu enggak. Mungkin awal ceritanya Ken dulu bisa dibilang haram jadah ya. Tapi haram jadah untuk mendekati sajadah di sini bahasa kasarnya. Mungkin Berat lah untuk dekat sejadah tuh berat. Betul. Adabnya yang kurang jauh dari adab yang normal gitu. Mungkin karena Ken ruang lingkupnya ditato di sini, mungkin kaumnya juga berpikir Ken ya tato itu adalah sesuatu yang mesti rock and roll banget gitu. Padahal sebetulnya bukan itu yang Ken tahu untuk sementara ini ya rasain. Masuk ke kalangan narkoba, terus segala macam kemunafikan, segala macam apa yang didapat sama Ken waktu itu merasakan kebahagiaan hanya sesaat gitu. Tapi kecelakaan banyak buat Ken. Setelah mengalami overdosis di sini Ken, overdosis baru hidup kembali di situ, merasakan paranoid yang amat sangat. Semua saya tidak percaya sama siapapun gitu, ke orang tua sekalipun, terus ke siapapun. Yang dia mana kepercayaan saya yang mesti diambil. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman yang di sini mengajarkan aku sedikit demi sedikit apa artinya hidup pertama,
setelah itu ke Allahnya, setelah itu ke agamanya, bagaimana sholatnya. Sebetulnya waktu sholat itu saya hanya sebatas syarat aja lah biar masuk kaumnya. Tapi setelah lama-kelamaan karena ya belajar istiqomah waktu itu di kaumnya, aku merasakan kenyamanan. Intinya tato ini tidak menghalangi lah masuk masjid. Ya, Intinya waktu itu ya. ya. Nah di situ aku dulu pernah mengalami itu. Tapi kadang-kadang semua segala macam mengatakan kamu bukan kaum saya istilahnya mah. Dulu pernah mengalami itu, tapi kadang-kadang semua segala macam mengatakan kamu bukan kaum saya istilahnya mah. Apa tato itu haram gini-gini, sementara ini saya udah setengah antara mau maju dengan mau mundur gimana gitu. Itu belum ada kefahaman ke Allahnya gitu. Tapi sementara ini setelah diterangin sama Bro Dedi, sama Bro Sunu dan yang lain-lain, Bro Ray, bahwa Allah tidak melihat casingnya, tapi melihat yang penting itikat di situ, insya Allah. Nah, Intinya tadi ya, Kang Ken nggak merasa terhalangi lah. Walaupun sebenarnya ada beberapa pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab menghalangi gitu ya. Itu banyak ada sekali. harapan gitu ya. Ya, banyak sekali. Mungkin saya sedikit cerita. Oke. Saya sedikit cerita. Kan Masya Allah saya sering silaturahmi Ya, ke studio kemana-mana ya. Dan pernah satu ketika Ken ini dia bilang mau tutup, mau berhenti. Mau semua. ya itu pernah. Nah, udah nggak nyaman, mau ke masjid aja ini semua. Ya, Cuman waktu itu saya melihat sebetulnya itu cuma emosional beliau sesaat saja. Jangan khawatir nanti dia berhenti terus balik lagi. ya betul. Terus saya bilang bahwasanya sebetulnya Islam itu mudah. Berarti kalau susah itu bukan Islam. Islam itu menyenangkan. Dan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan merampas kesenangan orang. Betul. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti kesenangan orang itu dengan sesuatu yang lebih nikmat. Nah, jadi jangan sampai sementara amalan belum kuat, dakwahnya belum kuat, terus kesenangan hobi dunia udah dilepas, tiba-tiba blank kan? Ya, betul. Nah, jadi kita doakanlah mudah-mudahan nanti yang sekarang suka ngelukis di atas kulit, pelan-pelan nanti ngelukis di atas kanvas ya. Amin. Jadi kita kan udah dengar testimoni dari Kang Ken, dari Iqbal, dari Emil dan kawan-kawan semua ya. Ini buat kita semua ya, buat pemirsa yang mendengar, yang menonton tayangan ini. Jadi kita ini jangan pernah membuat orang jadi berputus asa dari rahmat Allah. Kasih tahu mereka berjuta kesalahan yang kamu buat, Allah tetap setia menunggu. Allah menunggu kita pulang dan Allah selalu menunggu kita. Nah, jadi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada satu kata-kata yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita sehingga kalau orang melecehkan kita nggak tersinggung lagi. Ini kan kadang-kadang kita tersinggung tuh kenapa? Gara-gara ada ego dalam diri kita. Kita merasa baik, kita merasa kenapa sih orang itu gitu? Dia nggak tahu gua kali, kayak gitu. Jadi enak satu kata-kata ini diulangin ya. Saya ulang, mungkin pemirsa di rumah pun dengarkan ini mengulang. Sebaik-baik saya, ayo. Sebaik-baik saya, Lebih baik orang lain. lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Ya. Jadi mulai hari ini kita belajar menghinakan diri kita sehina-hinanya dalam pandangan Allah. Nanti Allah berjanji pasti akan muliakan kita semulia-mulia dalam pandangan manusia. Amin. Jadi mudah-mudahan sabar kita karena diejek orang, karena dihina orang itu menjadi asbab bergugurannya dosa-dosa. Amin. Dan ini mudah-mudahan nanti jadi tai lalatnya bidadari di surga. Amin insyaallah. Allah Akbar, Allah Akbar. Brother semua, Bang, Ken, semua, Kang Harus Iqbal. pamit nih. Oke teman-teman, kita pamit. Bang, Oke. Terima kasih udah mau ngopi sama kita ini. Terima kasih udah mau ngopi sama kita. Insya Allah lah. next Insya Allah. time kita lanjutkan lagi, insya Allah kita Kang Ken. bikin Ya, Bang. makasih banyak. Ya, Sebentar ada calling lagi ya. Terima kasih. makasih Alhamdulillah. banyak. Oke. Oke. Mudah-mudahan Saya kita jumpa lagi di ngopi selanjutnya. Amin. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied.
and bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact, to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything. Jadi alhamdulillah pemirsa di rumah, kita tadi sudah bersilaturahmi kepada teman-teman komunitas Bertato, Mas Berto, masyarakat Bertato. Dan tadi banyak kita mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman yang bertanya bagaimana caranya, begini mau hijrah kepada Allah Ta'ala, gimana caranya. Nah, kita di sini bukan mau mengkritik apa siapa, tidak. Karena di dalam agama ini saya dengar dari satu orang ulama, kita diharamkan untuk mengkritik, dilarang mengkritik, tapi wajib untuk memperbaiki. Nah, jadi mungkin salah satu solusinya bagi teman-teman seniman yang suka melukis di atas kulit, itu saya pikir lebih susah. Proses kulit itu susah dan nggak tahan lama, orangnya mati, karyanya hilang. Tapi melukis di atas kanvas, insya Allah kitanya mati, lukisannya masih ada. Kemudian bagi teman-teman yang ada ide nih, pengen bikin-bikin, saya usul jangan. Karena tadi teman-teman bercerita di studio tadi dikatakan, ini awalnya cuma sedikit. Bikin dulu sedikit, lama-lama tambah, akhir full. Ketagihan ya? Ketagihan, karena ini ada candunya. Nah, jadi sebelum memulai, lebih baik berpikir beribu-ribu kali untuk memulainya. Ya, pastinya setiap anak Adam melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah. Karena Allah SWT ini sangat mencintai orang yang bertobat. Subhanallah. Betul. Betul. Bertobat dan mensucikan diri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah dan jangan lari dari rahmat Allah. Subhanallah. Dan pemirsa, jangan karena dosa kita ini beda dengan orang lain, kita merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Karena sombong ini sifatnya setan. Dan ini adalah pakaian Allah dan tidak boleh makhluk ini menggunakannya. Gitu. Jadi solusi bagi kita semua di sini dan yang berada di rumah, mari kita banyak-banyak istighfar setiap hari. Rasulullah SAW manusia maksum itu minimal beristighfar 70 kali setiap hari. Bagaimana dengan kita? Minimal 100 pagi, 100 sore kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua insyaallah? Insyaallah, insyaallah. Kehidupan ini seperti air hujan yang basahi bumi, suburkan pepohonan, lalu dia kering dan jatuh berguguran, diterbangkan oleh angin. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Namun itu semua hanyalah satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar. Kemuliaan satu orang manusia itu Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam ketaatan kepada Allah saja, hanya dalam ketakwaan saja. Apabila ada satu orang manusia yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga apabila ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia dalam pandangan Allah. Siapa yang tidak bertakwa, dia hina. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Namun itu semua hanyalah suatu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar, yang
bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya, yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya, yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya, yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Ajarkan kita untuk berkasih sayang. Islam agama yang indah, ajarkan kita untuk berakhlak mulia. Lihatlah kebaikan orang lain, lihatlah keburukan diri sendiri. Lihatlah kebaikan orang lain, lihatlah keburukan diri sendiri. Islam agama yang indah, bukan hitam putih namun berwarna-warni. Islam agama yang indah, indah menawan seperti pelangi. Bersabarlah bila dizalimi orang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bersabarlah bila dizalimi orang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Memberi pada sesama, meminta hanya kepada Allah. Memberi pada sesama, meminta hanya kepada Allah. Itulah yang diajarkan junjungan kita Rasulullah. Itulah yang diajarkan kekasih kita Nabi Muhammad. Islam agama yang indah, ajarkan kita untuk berkasih sayang. Islam agama yang indah, ajarkan kita untuk berakhlak mulia. Tiap hari begini Bang? Ya, kami Mulai dari jam berapa bisa? mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Terus sholat gimana? Sholat kita mandi dulu, bersih-bersih. Setelah habis sholat kita pakai lagi, bekerja lagi. Ini bahannya nggak ngerusak kulit? Oh tidak, ini khusus wajah. Jadi body painting. Buat body painting ya? Iya. Jadi ini inspiring nih brother. Beliau kerja kayak gini kan orang pikir nggak bisa wudhu, gimana wudhunya? Ternyata setiap waktu sholat istirahat. Iya. Istirahat, Masya Allah. Tetap jadi patung, tapi sholat jalan terus. Hebat ya. Hebat. Banyak orang kenalan di kantor-kantor Bang. Oh iya. Yang dia nggak harus mandi dulu, tapi susah untuk sholat. Benar. Nah ini hidayah Bang. Hidayah itu mahal.
Nah, hidayah itu sangat mahal. Dan sekecil-kecil iman itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Alhamdulillah. Anak istri gimana, senang dengan profesi ini apa? Alhamdulillah, keluarga juga mendukung walaupun kita kerja panas-panasan, yang penting kita tidak meninggalkan ibadah. Kita awalnya semua pedagang di sini. Kita mencari kerja kesana sini susah. Akhirnya kita punya ide, lihat di internet ada model-model manusia patung, kita ikut mencoba. Khusus di Kota Jadi make Tua. up sendiri? Ada make up? Khusus make up sendiri. Enggak ada make up. Jadi ceritanya ini memang menghibur ya? Ya, menghibur masyarakat. Masyarakat yang datang ke sini kehibur. Ini orang apa tuh? Nah, iya benar, ya. Oke. Jadi Bang, gitu. Kita minta doa dari abang-abang semua. Ya. Semoga kita semua juga selamat ya. Kita doa, saling berdoa lah. Iya. Selamat dunia akhirat. Amin. Dan tetap istiqomah dalam dakwah. Pekerjaan boleh ganti-ganti, gak ada masalah. Tapi Allah itu jangan ganti-ganti. Oh iya. Tuhan jangan ganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Medina, kita kembali di acara Ngopi, ngobrol perkara iman. Kita datang ke sini ini diundang oleh salah satu vokalis namanya Ombat. Dia adalah salah satu vokalis tengkorak namanya ya. Ombat dan teman-teman tuh lagi mempopulerkan ini. Salam satu jari. Jadi biasanya kalau metal kan 2 jari, 3 jari ya. Nah, cuman sekarang ada salam satu jari. Satu jari ya. Oke pemirsa, kita cari tahu, kita ngobrol dengan beliau, kita kupas habis, kita tanya-tanya beliau, pengalaman beliau dan sebagainya, mengapa bisa ada salam satu jari tersebut. Oke, jangan kemana-mana, ikuti kita. Masih tetap bersama kami dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Gue udah nggak peduli lah, mau ada yang pro kayak mau kontra, nggak ada urusan. Pokoknya intinya gue nggak mau nyembah setan. Ini temannya apa ya? Ini jangan-jangan sesuai alamatnya gitu ya? Dia ini lagi bagus-bagus. Nah, ya cocok banget dong, coba. Bapak aja kan pas. Assalamualaikum Bang. Saya dari Sulaiman. Bener nih tempatnya Ombat. Ya, kita dikasih alamatnya di sini. Iya, benar sekali. Boleh kita ke sana? Nah, boleh. Ya kan? Di seluruh dunia, salam satu jari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih lemah loh. Allahu Akbar. Jihad Sodiq. Penampilan metal identik dengan gaya urakan, cuek, sekaligus seram. Hasil adopsi budaya luar ini benar-benar sudah masuk ideologi anak bangsa masa kini. Namun, budaya asing itu pun telah dijawab sudah. Sekarang ataupun nanti, budaya metal ini segera diluruskan oleh salah satu paham one finger movement atau salam satu jari oleh Ombat, sang vokalis band tengkorak asal Jakarta. 20 tahun perjalanannya di dunia musik metal, Muhammad Haryadi Nasution atau Ombat memberanikan dirinya sebagai pencetus gerakan salam satu jari sebagai salam tauhid La ilaha illallah, dan bukan lagi salam yang identik dengan simbol pemuja setan. Bagaimana cerita di balik one finger movement ini dapat berkembang? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Pe? Gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Musim ketinggalan nih. Main brother. Ombat. Jadi kedatangannya nih pertama ini kita mesti silaturahim Bang ya. Terus kita mau ngobrol-ngobrol banyak. Soalnya ada terkait dengan masalah-masalah yang banyak masyarakat
mau tanya nih. Di antaranya Pertama anak metal. anak metal mengenai ini itu. Ya, boleh ya. Bismillah. Alhamdulillah pemirsa Trans 7 acara ngopi ya, Masya Allah. Sekarang Allah antar kita bersilaturahmi dengan guru saya, Masya Allah. Orang tua saya juga di underground dulu. Jadi kita dengan Bang Ombat ini, saya pribadi banyak histori. Bolehlah Bang Sunu mungkin tanya-tanyakan apa yang mau ditanya sama Bang Ombat. Jadi ada satu pertanyaan yang memang bikin saya penasaran tuh Bang, mengenai salam nih, masalah salam. Ada salam metal tuh kayak gini, terus juga ada yang kayak gini, terus abang akhir-akhir ini bikin salam satu jari. Nah itu gimana tuh? Kenapa bisa ada salam satu jari itu gimana? Sempat kita main bareng sama anak Pamdet gitu ya, Inggris itu grindcore. Terus kita ngobrol-ngobrol sama personilnya, terus salah satu personilnya Mitch Harris tuh gitarisnya cerita sama kita gitu loh, kalau kita moto gini-gini nih. Terus dia sendiri tegur gitu, lu kenapa salam begitu, lu ngerti nggak lu apa maksudnya? Dan kita nggak tahu kan, nggak tahu, gue bilang pokoknya itu metal, salam metal. Oh enggak, salah, dia bilang itu adalah sebuah kayak budaya satanisme katanya. Yang salam gajah ini Bang? Ya begini, yang begini ini. Yang dulu hari-hari gitu gini ya. Artinya tuh kepala kambing, devil horn, tanduk setan. Ya. Dari situ kita ngaruh tuh, bukannya metal itu, bukan, dia bilang. Makanya pansen gue lihat dia nggak pernah salam-salam begitu gitu loh. Ternyata dia udah paham. Nah kita carilah literaturnya di internet ya, itu banyak semua dan valid semua, datanya kita dapetin valid, ada buku-bukunya juga. Ternyata itu iya, itu adalah salah satu ritual untuk penyembahan setan. Nah dari situ kita gelisah kan, kita harus benahin nih untuk kita aja dulu, band kita ya kan. Nah suatu ketika kita manggung nih Tengkorak, saya bilang saya salamnya ganti, gua ganti salamnya ini. Tauhid. Itu artinya ini maksudnya Bang itu tauhid. Spontan aja atau gimana? Iya, spontan. Gua udah nggak peduli lah, mau ada yang pro kayak mau kontra, nggak ada urusan. Pokoknya intinya gua nggak mau nyembah setan. Jadi gue bilang, ini gue salam ini, salam satu jari, salam tauhid, la ilaha illallah. Mulai muncul pro kontra. Ada yang, wah, apaan tuh salam itu? Salam metal ya, salam metal. Salam metal begini. Nah, sesuai sama literatur yang kita pelajarin dan informasi yang kita dapat dari mbah-mbahnya metal itu, kita undang kan? Iya. Itu mau bukan salam metal gitu. Salam metal nggak punya salam-salaman. Nggak ada salam-salaman. Nggak ada salam metal yang udah putusannya ingkrah gitu, nggak ada. Itu salam metal tuh nggak ada. Ada salam dulu begini nih. Itu pun untuk orang ya misalnya simbol misalnya kita nonton band ya, nggak melulu band metal tapi band apa aja misalnya, tapi nggak susah ngomongnya nggak kedengeran suara besar. Jadinya dia pakai simbolnya simbol I love you, maksudnya gitu loh. Tapi begini nih gayanya, buat tunarungu ya. Tunarungu. Cuman tujuannya tuh Bang, tujuannya itu satan itu masuk ke kelompok musik ini, ke genre musik ini maksudnya apa tuh Bang? Maksudnya jadi orang jadi salamnya kayak gini semua kan? Sebetulnya gini, kalau yang udah kita teliti ya, yang udah kita teliti secara dari internet dan dari buku-buku juga, itu sebetulnya kalau musik metal yang grindcore, death metal itu awalnya tuh murni kreativitas gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia lihat karena ini musik ini, orang yang bawain musik ini orang-orangnya istiqomah gitu. Dari dulu tahun 90 sampai 2014 ini kita udah 25 tahun ya. Kita udah bawain grindcore, kan istiqomah kan gitu. Karena dia lihat nih band-band ini istiqomah nih, makanya dia masukin lah sama rezim signifikan nih. Buatnya rezim
satanisme ini yang pengen dia menjajah negara-negara yang mayoritas mempunyai agama ya, pengen dia jajah gitu secara budaya. Itulah yang mau kita melawan secara budaya juga. Jadi kita bikin budaya salam satu jari. Terus kalau ada juga pengalaman yang masuk ke kita, yang kita alamin juga, kita manggung gitu ya di suatu daerah, luar kota, luar daerah gitu. Mereka tanya gitu, dan notabene-nya mereka komunitas band-band yang emang bukan muslim ya. Di luar grindcore juga, dia bawain musik metal. Dia bawain musik metal, black metal malahan. Black metal. Itu kan kalau black metal itu kan notabene kalau nggak menghina Tuhannya dia, atau simbol-simbol agamanya dia, atau memuja setan, itu nggak black metal gitu loh katanya. Nah ternyata mereka malah kita datang, mereka mengutarakan, saya mau ketemu abang nih, kita mau bicara masalah salam satu jari. Setelah kita manggung, dia tanya, datang ke hotel kita, nanya-nanya, bang, abang tuh bikin itu kenapa? Gue ceritain. Akhirnya ada yang udah terharu juga, nangis juga gitu loh. Kita boleh nggak bilang terima kasih sama abang? Maksudnya apa nih? Gue bilang, gue bingung juga. Terima kasih bang, abang udah bikin salam satu jari. Jadi itu dia punya legitimasi ke sana. Gitu. Padahal ini dari teman-teman non muslim ya? Dia non muslim, dia paham. Jadi kita nunggu ini lama bang. Lama udah nunggu ini. Nunggu salam satu jari ini mau muncul gitu. Ternyata ada abang muncul katanya. Bilang salam satu jari. Kita salam satu jarinya sila pertama bang. Sila pertama. Sila. Tuhan yang Maha Esa. Gak ada masalah, aku bilang jangan setan. Bilang gitu. Mereka mendukung justru malah suka itu karena ya tujuannya baik. Kalau kita kan salam tauhid. Benar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Nah ketika sekarang nih panggung aja, kita udah mau maghrib ini, itu ada road manager kita ngasih tahu. Itu break kita berak mati, musik kita hentikan, kita siap-siap mau sholat. Nah ketika sekarang nih panggung aja, kita udah mau maghrib ini, itu ada road manager kita ngasih tahu, udah itu break kita berak mati, musik kita hentikan, kita siap-siap mau sholat. Padahal belum selesai kita main, kita turun, kita bilang break dulu kita maghrib. Nah kita nggak peduli lagi itu mau pulang kayak penontonnya, mau dia antar gimana, kita ya sholat dulu bro. Azan sholat dulu. Dari dulu gitu. Ajan sholat dulu. Dari dulu bro. Ya setelah dapat hidayah. Kalau dulu mah boro-boro sholat. Kalau dulu kita orang sholat diketawain deh. Masa metal sholat? Kita sholat. Nah dulu begitu. Nah kalau kita sekarang ini ya alhamdulillah gitu. Semenjak dapat hidayah ya kita sholat. Yang penting itu sholat dulu. Manggung nanti. Ketika manggung berhenti kita. Kembali lagi ini bermusik nih ya bagi saya itu bagian dari berkesenian kan gitu. Iya. Seni itu bagian dari keindahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau ada mungkin teman-teman sebagian yang mengatakan musik tidak ada dalam Islam, musik haram dan sebagainya, kita hormati pendapat itu. Ya, mungkin itu memang dari guru-guru kita, orang-orang soleh yang memang sudah sibuk dengan agama, dengan Al-Quran. Sehingga benar bang, saya tanya sama beberapa orang ulama, dia itu kalau dengar musik yang memuntah. Karena memang kalau musik dibandingkan dengan Al-Quran, dibandingkan dengan zikrullah, itu seperti membandingkan tetesan air dengan samudera yang luas. Gak ada apa-apanya musik ini. Orang kalau datang nikmat agama apa nggak mau main musik, nggak enak, nggak enak. Cuman kita ini kan masih jauh nih. Kita kalau nggak main musik gebukin orang kan. Kalau nggak main musik Bang Omar kan hobinya karate kan. Bisa dia mau di mana-mana kan adik-adik kan. Mungkin bagi teman-teman yang masih seperti itu, ini boleh lah. Tetap, cuman arahnya diperbaiki sedikit-sedikit, pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan taat, dalam keadaan kita dakwah, dalam ta'lim, dalam ibadah, mati dalam sujud malam kita semua. Tetap ikuti kita di acara ngopi, ngobrol perkara iman.
setiap minggunya dari door to door, dari pintu ke pintu, dari hati ke hati, kita bicara masalah iman, pentingnya iman. Jadi teman-teman sekalian, mari kita sama-sama cepat-cepat bertaubat. Nah, jangan tunggu nanti-nanti, dan nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi waktu-waktu